Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Semoga sehat walafiat semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan meluangkan hadir di waktu webinar ini di Live Zoom yang setiap hari kita diadakan oleh Didimek Berjangka. Tidak lain, tidak bukan untuk menggurui atau menang-menangan siapa yang pintar, tapi memang sudah komitmen kita untuk ikut serta memberikan sedikit ilmu yang kita punya, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang akan memulai atau sudah melakukan aktivitas trading. Mungkin itu dari saya, karena langsung saja akan mungkin dimulai dari Mas Teguh dulu aja. Boleh. Tentang risk dan manajemen. Mungkin dari Mas Teguh, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Master Solik. Nah, kita ketemu lagi nih setelah Lebaran. Nah, kita udah selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang masih mungkin ada yang puasa 6 Syawal atau belum atau masih dalam proses. Semoga puasanya lancar gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang risk money management. Nah, kita diingat ya, Bapak Ibu, kita di sini berbagi ilmu, bukan menggurui. Bisa jadi ilmu kita berbeda-beda, jadi kita di sini berbagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ada kenalan atau segalanya, boleh diajak karena webinar kita ini setiap malam ini gratis. Nah, baiklah daripada untuk memperpanjang mukadimah, eh, kita singkat aja langsung ke materinya. Nah, dan apa ya, Master? Oke, nah kita bahas tentang risk dan money management dalam trading forex. Nah, ini pengertiannya, money management adalah salah satu faktor penting dalam trading forex yang berkaitan dengan pengendalian resiko. Nah, di mana trading itu kan adalah bisnis, di mana setiap bisnis pasti ada resikonya. Berapapun besar modal kita, tentunya kita ingin membatasi besarnya resiko yang mungkin terjadi. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah besarnya resiko per trade. Nah, ini kenapa kita bahas? Nah, biasanya kalau untuk besaran risiko itu kita bukan menghitung tentang PIB, tapi tentang uangnya. Kenapa sih bukan PIB tapi uang? Karena kalau misalnya kita PIB hitungan, jadi terkadang ada salahnya gitu. Makanya risiko kita adalah yang kita hitung adalah uang dari account balance kita. Nah, idealnya untuk manajemen risiko di forex adalah 3-5% per trade. Kalau saya pribadi, saya biasanya menggunakan 3%. Nah, atau Bapak Ibu bebas, entah mau sampai 2%, 3%, 5%, itu tergantung Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau 3% boleh, mau 5% boleh, 4% boleh. Biasanya di sinilah idealnya trading forex itu menggunakan 3-5% per trade. Selanjutnya adalah besarnya ukuran lot per trade. Nah, biasanya di sini kalau misalnya kita melakukan transaksi, biasanya kan ada yang pemula asal-asal lot atau dikatakan dengan lot gajah atau tidak sesuai dengan balance atau modal Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengaturan lot, bagaimana sih lot berapa sih yang kita gunakan supaya trading kita aman dan nyaman. Nah, di sini contohnya nih. Setelah saya contohin di sini adalah contoh modal kita adalah 10.000 US dollar atau 100 juta. Nah, risiko yang biasa saya gunakan adalah 3% per trade. Artinya apa? Ketika 3% per trade dari 10.000 itu adalah 300 atau 3 juta. Nah, hitungannya kayak gini. Kalau misalnya kita berapa poin ke bawah, berapa sih lot yang akan kita gunakan? Contoh, 300 ini adalah risiko kita, sedangkan 100 ini adalah kontrak size. Artinya apa? Ketika kita kontrak kita risiko kita 3% dan kita ingin loss kita atau stop loss kita 10 poin, berapa lot sih yang kita gunakan? Nah, yang kita gunakan adalah 0,3 lot. Atau ini kan kadang bingung nih, lotnya berapa atau biasa kan Bapak Ibu kan menggunakan lot langsung ya, bukan perhitungan poin. Nah,
Kalau misalnya Bapak Ibu tahu lotnya, contoh di sini nih. Kalau di sini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan 0,1 lot, berapa poin kan gitu, berapa poin stop loss-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan 3% atau resikonya adalah 300, berapa sih stop loss-nya? Nah, stop loss-nya adalah 30 poin. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu beli di 18.30 dengan resiko Bapak Ibu trade-nya itu 3%, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di 1.800, soalnya kan 30 poin ke bawah kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan posisi buy. Nah, jadi ketika Bapak Ibu tahu berapa lot sih, berapa poin ke bawah, nah disinilah penggunaan sehingga resiko kita emang yang 3% atau $300 itu tercapai gitu, atau jangan sampai melewati gitu, berapa lotnya, berapa poinnya jangan sampai terlewati. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menentukan resiko Bapak Ibu penggunaannya berapa, nah, penggunaannya berapa, poinnya berapa gitu. Nah, di sini adalah untuk perhitungan agar Bapak Ibu mudah melihat sejauh mana sih atau letak di mana sih stop loss-nya gitu. Jadi kalau misalnya 0,2 berapa, 0,3 berapa, tinggal Bapak Ibu kalikan seperti ini, rumusnya seperti ini. Jadi dengan penggunaan perhitungan seperti ini, Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mengalami yang namanya MC. Jadi Bapak Ibu adalah perlihatkan adalah money manajemennya, manajemen risikonya tetap kita atur. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan 0,1 lot, ketika risikonya 3%, Bapak Ibu 30 poin gitu, turun ke bawah. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu buy di 18.30, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di 1.800. Nah, sesuai dengan yang 30 poin ke bawah. Jadi kalau misalnya 0,2, 15 poin, 0,3, 10 poin. Jadi tergantung Bapak Ibunya. Bapak Ibu menggunakannya lotnya berapa, terserah, bebas. Tidak ada aturan berapanya. Pokoknya inilah contoh perhitungan simpelnya bagaimana sih untuk menentukan stop loss-nya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah risk dan reward. Di mana risk dan reward-nya adalah nih, perbandingan antara risiko dan hasil. Biasa ya kalau untuk pemula atau baik, saya sih sarankan sih stop loss sama take profit atau risk dan reward adalah 1:1. Tapi semakin besar take profit kita itu semakin bagus. Nah, contoh kayak ini 1:2 dan 1:3. Kenapa? Semakin besar take profit atau reward kita itu semakin bagus. Nah, di sini hitungan simpel setelah saya perlihatkan. Nah, ini contoh ketika Bapak Ibu menggunakan risk dan reward 1:1. Artinya contohnya stop loss-nya 20 dan take profit-nya 20. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu melakukan 10 kali transaksi, minimal Bapak Ibu stop loss-nya 5 dan profit-nya 5. Kenapa? Soalnya berimbang gitu, 5:5. Ketika Bapak Ibu loss-nya lebih besar daripada profit, artinya apa? Ketika Bapak Ibu kena stop loss 6 kali dan mendapatkan take profit 4 kali, artinya Bapak Ibu tetap masih mengalami kerugian. Nah, bagaimana sih risk dan reward 1:2? Nah, ini perhitungan simpel risk dan reward jika 1:2. Nah, kita contohin aja yang stop loss-nya itu atau loss kita adalah $20 dan profit kita adalah $40 per transaksi. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita terkena stop loss 6 dan take profit 4. Nah, 6 dikali 20 ini adalah loss kita, batasan loss yang kerugian kita. Nah, artinya apa? 6 dikali $20 $120. Sedangkan kita mendapat profit hanya 4 kali. 4 dikali 40 adalah profit kita yang take profit ini, jadi sama dengan 160. Artinya apa? Ketika kita profit dikurangi loss dengan profit kita hanya 4 kali take profit dan 6 kali stop loss, itu kita masih tetap akumulasi profit. Nah, profit kita $160 dan loss kita $120. Kita masih untung $40. Artinya apa? Semakin besar reward kita semakin bagus. Apalagi misalnya 1:3. Nah, ini hanya dalam 10 kali transaksi ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya 1:3 yang stop loss-nya 20 dan take profit-nya $60, stop loss-nya atau kena stop loss kita 7 dan take profit kita mendapatkan 3, di sini masih tetap Bapak Ibu
akumulasi profit. Artinya apa? Semakin tinggi take profit perbandingan risk dan reward, semakin bagus Bapak Ibu. Kenapa? Di sini contohnya nih, dalam 10 kali transaksi, ketika kita menggunakan 1:3, stop loss kita terkena 7 kali dan take profit 3 kali. Nah, di sini walaupun stop loss kita lebih besar daripada take profit kita, tapi kita tetap masih mendapatkan akumulasi profit. Jadi perhitungan masing-masing itu Bapak Ibu harus tahu, dan risk dan reward kalau saya rekomendasikan minimal 1:1 atau 1:2 lebih bagus, bahkan 1:3 lebih dan lebih bagus. Nah, biasanya dalam kalau misalnya transaksi kan ada yang namanya kesalahan atau salah analisa ya gitu. Nah, biasanya kalau saya menggunakan itu yang pertama stop loss. Nah, stop loss itu sudah saya tunjukkan bagaimana sih penggunaan stop loss ketika kita ingin resikonya 3% dari transaksi yang seperti yang tadi itu 300, berarti ketika kita menggunakan 0,1 lot, stop lossnya di mana? Yaitu 30 poin setelah harga pembukaan kita. Nah, yang kedua untuk mengurangi resiko kita itu adalah menggunakan cut loss dan switching. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu, contoh, Bapak Ibu ambil posisi buy, ternyata harga turun nih, tapi Bapak Ibu tahu harga turunnya atau sejauhnya kemana gitu kan. Jadi Bapak Ibu close posisi buy itu dan kemudian ditukar dengan sell. Jadi apa? Sehingga yang aturannya pertama yaitu loss atau mengalami profit floating loss bisa menjadi profit. Nah, selanjutnya bagaimana? Apa sih tindakan kita kalau misalnya setelah ini? Apa selanjutnya adalah averaging. Averaging itu apa? Averaging adalah pengambilan posisi yang sama dengan posisi yang sebelumnya. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan posisi buy XAUUSD, artinya apa? Ketika Bapak Ibu menggunakan averaging, posisi selanjutnya adalah buy XAUUSD. Nah, contoh nih, Bapak Ibu melakukan posisi buy di 18.30. Nah, ternyata harga turun ke 18.20. Bapak Ibu ambil lagi pasang posisi buy di 18.20. Ternyata turun lagi nih ke 18.10. Nah, di sini Bapak Ibu boleh menggunakan buy lagi di 18.10. Nah, ketika posisi Bapak Ibu sudah 1, 2, dan 3, nah selanjutnya adalah setelah averaging ketiga, Bapak Ibu menggunakan yang namanya stop loss. Kenapa? Supaya kerugian Bapak Ibu tidak terlalu besar atau bisa jadi kan yang namanya sedikit resiko. Jadi ketika Bapak Ibu tidak menggunakan stop loss, malah resiko Bapak Ibu malah semakin membesar. Bukannya mengurangi, tapi malah membesar. Nah, yang itu tips selanjutnya ketika kita mengalami kerugian apa ya? Ketika kita itu adalah hedging atau locking. Hedging atau locking itu pengambilan posisi yang berbeda dari posisi yang sebelumnya dengan lot yang sama. Contoh ini, Bapak Ibu menggunakan pasang posisi buy di 18.30. Ternyata harga turun ke 18.20. Nah, di harga 18.20 Bapak Ibu menggunakan sell lagi. Ketika Bapak Ibu yang pertama buy di 0,3, sellnya berapa? Sellnya tetap 0,3. Kenapa? Dia harus sesuaikan dengan posisi yang sebelumnya. Ketika buy-nya 0,3 lotnya, jadi sellnya juga 0,3. Kenapa? Supaya terkuncian atau hedging itu terpenuhi. Soalnya kalau buy 0,3 dan sell 0,2 artinya apa? Selisih dari buy dan sell itu adalah 0,1. Artinya apa? 0,1 buy masih terbuka. Jadi untuk aturan hedging itu adalah lot sama vektor sama, jadi bisa terjadi kuncian. Nah, mungkin itu dia tentang risk dan manajemen yang saya bawakan. Ketika ada Bapak Ibu ada pertanyaan tentang seputar risk dan manajemen, Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar atau nanti kita bisa diskusi. Nah, mungkin itu aja Master Solid. Saya kembalikan ke Master Solid lagi. Oke, terima kasih Master Teguh. Udah detail banget penyampaian money management dan risk reward-nya.
Mungkin saya cuma memberi tambahan sedikit aja, karena tadi udah sangat lengkap yang disampaikan oleh Master Teguh. Saya cuma memberi tips aja, tips karena saya yang udah berumur, yang udah trading duluan, jadi mau nggak mau saya kasih tip dah. Share. Oke, udah lihat ya. Oke, melanjut yang disampaikan oleh Master Teguh tadi tentang risk reward, ya udah sangat lengkap. Tapi saya cuma mau menambahkan sedikit saja tentang cara mengelola money manajemennya. Tadi udah disampaikan risk reward-nya gimana, terus apa pembagiannya gimana, hasilnya gimana. Nanti kali ini saya cara apa ya istilahnya menentukan money management yang baik itu gimana sih tipsnya? Yang pertama tentu saja dengan trading menggunakan risk capital ya. Apa sih risk capital itu? Risk capital itu modal yang paling utama harus digunakan dalam trading itu adalah modal-modal yang dingin. Artinya modal dingin adalah modal yang tentunya tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari, teman-teman. Jadi bayangkan saja kalau teman-teman menggunakan aktivitas trading, meskipun pada umumnya setiap perdagangan jarang juga menggunakan uang modal-modal yang mungkin dikata aman, tapi khusus untuk trading forex disarankan karena kategorinya adalah high risk dan high return, pengembalian cepat dan resiko hilang juga sangat cepat, maka yang perlu digarisbawahi adalah psikologi tentang keuangannya, di mana uang yang harus dipakai adalah uang yang sangat-sangat aman. Artinya apa? Uang itu baik itu nanti akan bertambah maupun hilang, itu tidak akan jadi soal tentang untuk masalah kehidupan pribadi teman-teman sendiri. Artinya uang itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan baik itu nanti uang itu bertambah kek, baik uang itu nanti berkurang kek, ya bodoh-bodoh amat istilahnya. Masa sih ada uang kayak gitu? Ya contoh lebih daripada teman-teman nabung di bank yang mungkin ya cuma itu aja istilahnya, lebih baik digunakan untuk adanya peluang usaha trading. Nah, uang-uang kayak gitu bagus tuh untuk trading. Artinya secara psikologi kita nggak ada beban. Kita tinggal mengasah ilmunya. Kalau kita sudah menggunakan modal bisnis yang nggak ada beban, maka kedepannya lebih enak kita untuk istilahnya mengatur strategi bisnisnya gimana. Jadi itu tips yang pertama. Selanjutnya, yang kedua adalah berani cut loss. Seperti yang Master Teguh tadi bilang, risknya harus jelas setiap trading itu. Kalau Master Teguh tadi bilangnya 3% setiap trade, artinya ya itu batasan setiap trader. Artinya dalam trading itu bukan melulu tentang profit yang harus kita terima. Jadi seberapa besar kerugian yang bisa kita terima dalam setiap kali trading, itu adalah masuk ke money management yang bagus. Karena kaitannya nanti adalah saat-saat market bergejolak, artinya apa? Nggak ada 101 orang pun yang bisa menebak 100% arah pergerakan dari market. Jadi yang kita bisa pelajari adalah cara menganalisanya. Bisa saja saat itu analisa kita keliru. Nah, saat analisa keliru, kita sudah siap berapa persen ruginya. Nah, itu artinya kita harus bisa berani cut loss, apalagi yang modal-modal nggak pasang stop loss. Banyak orang bilang, nggak usah pasang stop loss lah, nanti ada stop loss killer, artinya trading itu banyak kena SL-nya daripada profitnya. Kalau nggak berani pasang stop loss, maka harus berani cut loss, intinya itu. Biasanya, jadi
coba kita balik lagi tentang skema trading kita yang dari awal kita tujuan utama berapa besar profit yang kita dapat, kita balik tujuannya skemanya menjadi seberapa besar kerugian yang kita bisa terima dalam setiap kali trading kayak gitu. Kalau kita sudah bisa menerima, kalau ada misalkan kita open posisi, oh floating sekian, sekian, kita sudah bisa langsung berani eksekusi. Nah, kalau kita nggak ada risk yang kita tetapkan, seperti yang tadi Master Teguh yang misalkan 3% dari modal 100 juta, berarti risknya yang harus kita cut loss kalau kita nggak pasang stop loss SL adalah 3 juta. Kalau transaksi open order kita sudah ke floating minus lebih dari 3 juta, kita harus sudah berani untuk cut loss atau menerima kerugian itu. Udah risiko, lebih baik kita cut loss, besok kita bisa recovery daripada kita floating besar lama-lama. Itu nggak akan enak nantinya. Tuh, ya. Jadi cut loss adalah ya makanan sehari-hari. Karena nggak mungkin dagang namanya untung terus. Tapi seberapa besar kerugian, seberapa kecil kerugian itu yang akan menjadi persoalan nantinya. Kita harus realistis, cut loss kita berapa misalkan. Jangan resiko 90%, resiko 100%. Ya itu bukan termasuk money management yang bagus. Karena kalau kita meresikokan semuanya 100%, artinya recovery untuk kehilangan itu bakal lebih lama juga kayak gitu. Jadi artinya cut loss itu adalah meminimalisir resiko kerugian dengan harapan kita bisa merecovery dengan cepat ketika nanti analisa market kita sedang bagus kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita dagang sehari-hari trading itu 100% profit melulu. Yang menjadi titik tolaknya adalah seberapa besar minimalisir kerugian yang kita bisa dapatkan kayak gitu. Kerugian itu pasti dalam dagang. Tapi besar kecilnya kita bisa maintain ketika kita punya money management yang bagus kayak gitu. Oke, mungkin yang ketiga ada pemakan lot. Sudah disinggung juga sama Master Teguh tadi, pemakan lot. Jadi banyak orang yang nggak tahu cara pakai lot sebetulnya. Dari modal 100 juta, bisa nggak kita pakai 1 lot? Bisa. Dari modal 100 juta, bisa nggak kita pakai 10 lot? Bisa. Bisa pakai 9 lot? Nggak bisa. Bisa. Pakai 20 lot? Nggak bisa tentunya. Lebih modal. Artinya apa? Modal pemakaian lot itu tidak melulu semuanya kita gunakan. Artinya apa? Kita dagang, kita modal 100 juta, artinya yang kita dagangkan itu yang bagus adalah minimal adalah 1 juta dulu. Jadi kata Master Abdul itu yang udah expert dalam dunia trading, trading yang bagus itu modal gede, lotnya yang paling kecil, itu udah aman banget itu dah. Misal modal 1 juta atau misalkan 1 M. Kita pakai 0,1 udah mau ketarik gimana pun, mau ke GOT ke 2030 kayak mau GOT ke 2070 kan enggak akan ada apa-apa ini. Jadi sebetulnya trading yang bagus adalah semakin besar modal, semakin lot yang kita gunakan kecil kayak gitu. Aman dah udah mau kita floating juga gimana pun nggak bakal ngapa-ngapain istilahnya. Jadi gitu lot. Mungkin dari modal 100 juta idealnya berapa? Idealnya 1 lot misalkan 10 juta. Tapi jangan digunakan langsung 1 lot. Kita bisa pecah dengan sesuai resiko yang bisa kita ambil misalkan 0,3 3 juta atau bahkan 5%, 0,5, 0,52 kali misalkan atau 0,2 selama 5 kali bisa kita pecah kayak gitu. Sedikit keuntungannya, ya sedikit, tapi lebih baik daripada kita masuk besar, analisa agak sesuai, resikonya pun besar. Sedikit kalau kita kumpulkan lama-lama juga akan jadi bukit. Dagang itu nggak melulu langsung besar, besoknya hancur, enggak. Dagang itu prinsipnya adalah tentang konsistenannya, profitnya.
Misal hari ini kita dapat 1% dari modal 100 juta, udah bagus, udah bagus. 1 juta kita 5 kali trading, udah 1 minggu misalkan. Dari kita ambil 1% ada per hari, udah 5 juta misalkan. Udah lebih dari cukup 1 minggu, apalagi kalau sebulan konsisten 1% gitu. 20 kali trading 20%. Jadi memang benar trading forex itu pengembaliannya sangat cepat, betul adanya. Tapi ingat, kalau nggak sesuai, kalau nggak hati-hati, hilangnya juga sangat cepat. Hilang besar kecilnya yang menentukan adalah volume penggunaan transaksi kita. Dalam hal ini adalah lot itu sendiri. Jadi teman-teman yang mau aktivitas trading, harap dijaga baik-baik penggunaan lotnya kayak gitu. Itu yang terakhir adalah memakai stop loss dan take profit ya. Cara amannya. Cara paling aman dan cara paling pintar adalah kita siap menerima kerugian, batasan kerugian dan batasan keuntungan kayak gitu. Kenapa? Nggak akan ada namanya trader uangnya habis selama memakai stop loss kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita modal 100 juta nih, modal 100 juta, stop loss-nya kita kasih yang tadi Master Teguh bilang, risk level-nya terserah trader masing-masing, mau 1:1 kayak, mau 1:2 kayak, atau mungkin sebaliknya 2:1 kayak, terserah. Yang penting kalian bisa menerima ketika sudah mencapai itu. Misalkan saya risk-nya mau, stop loss-nya mau saya kasih 1 juta deh. Untungnya ya 1 juta juga 1:1. Oke. Udah kalau buka posisi trade kita pasang stop loss, kita pasang take profit, batasan keuntungan, udah kita tinggal. Itu trading yang bagus. Jadi semakin kita lihat trader itu intinya cuma satu, semakin kita sering lihat market, semakin psikologi kita terganggu kok. Karena toh kita dari awal trading sudah mempunyai rencana misalkan. Kita sudah mempunyai rencana atau dalam hal ini istilahnya kita semua punya indikator andalan masing-masing. Kita sudah menentukan momen masuknya kapan. Dan kita sudah memasang stop loss dan take profit. Sudah selesai kalau itu. Nggak usah dilihat lagi marketnya. Pilihannya cuma dua, menyentuh stop loss atau menyentuh take profit. Ruginya kita sudah tahu, nggak akan lebih dan nggak akan kurang. Profitnya juga nggak akan lebih, nggak akan kurang. Kita sudah tahu, kita sudah set segitu. Itu trading yang bagus. Artinya apa? Kita masuk trading, cek, udah kita tinggal karena kita udah tahu ruginya berapa kalau nyentuh rugi, untungnya berapa kalau nyentuh untung. Kita tinggal aktivitas yang lain. Jadi istilahnya bukan kita yang diperbudak oleh market. Istilahnya kayak gitu. Trading itu awal-awal itu mesti mantengi market aja sampai pusing, psikologi terganggu. Harusnya kita sudah posisi buy karena kita sering melihat market. Kayaknya ini perasaan mulai timbul kayak gitu. Jadi trader yang bagus, trader yang baik jangan sering-sering lihat market. Udah sekali aja udah, misalkan dari pagi udah kita set dengan indikator yang kita kuasai nih. Artinya trading kita secara objektif, kita sudah plan, kita udah set support resistennya misalnya, kita udah set semuanya dan kapan masuk dan keluarnya kita sudah tahu, udah tinggal open posisi, kasih stop loss, kasih take profit, habis itu udah tinggal aktivitas yang lain. Nggak akan jauh-jauh, kita sudah batasi kerugiannya, nggak kita sudah batasi keuntungannya, nggak lebih dari itu. Kita sudah kasih stop loss, masa bisa MC? Nggak bisa, kita sudah kasih batasan. Maka trader yang baik adalah trader yang bisa mengendalikan kerugian dan keuntungannya kayak gitu. Teman-teman banyak sekali trader macamnya itu. Mau pilih jadi trader long life atau jangka panjang, bisa bertahun-tahun trading, bisa meskipun sedikit untungnya, tapi lama-lama juga jadi bukit ya gitu. Tapi kalau kita tradernya jor-joran, barbar, saya jamin nggak pakai stop loss 1 bulan mentok 2 bulan dah pasti nggak akan lebih dari itu untuk tradingnya gitu. Jadi mungkin kayak itu yang bisa saya sampaikan karena sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Master Teguh. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan kita ini
kita buka sesi pertanyaannya. Silakan kalau ada teman-teman yang tanya dari Master Teguh atau langsung dari pribadi saya. Ada teman-teman? Ya, padahal ini ada di sore itu. Oh, ada ini. Dari Mas Aris Putra. Oh, ada Master Teguh. Master Teguh, tolong ajarin menentukan lot yang ideal setiap kali trading. Ya, silakan Master Teguh. Ada teman. Baiklah Bapak Aris Putra. Nah, bagaimana sih penentuan lot yang ideal kan gitu ya Pak? Nah, tadi udah sedikit saya jelasin, mungkin kelewatan mungkin Bapak atau gimana. Nah, dia contohnya seperti ini Pak. Ideal dalam transaksi trading floor itu biasanya kan 3% atau 5% per trade ketika Bapak resikonya. Nah, penggunaan lotnya bagaimana? Nah, penggunaan lotnya seperti ini Pak. Bentar ya. Mana dia? Nah, Bapak pertama harus tahu Bapak maunya risikonya berapa gitu. Jadi ketika Bapak tahu risiko Bapak jadi bisa menentukan lotnya berapa gitu. Nah, idealnya seperti apa? Nah, idealnya seperti ini Pak. Ketika Bapak hanya katakanlah Bapak menggunakan modalnya $10.000 dan risikonya adalah 3% nih. Kan lotnya kan dibutuhkan, berapa sih lot yang dibutuhkan atau berapa kan. Nah, di sini adalah perhitungan ya Pak. Sejauh mana Bapak ingin poinnya atau lotnya. Nah, disinilah penggunaan yang ideal yang gitu. Nah, maksudnya gimana? Ketika Bapak Ibu anggap Bapak Aris menggunakan 0,1 lot. Ketika Bapak hanya menggunakan 0,1 lot dengan modal $10.000. Nah, petanya bagaimana? Nah, ini 0,1 penggunaan risikonya di mana? Risikonya adalah contoh, saya biasa menggunakan 3%. Nah, artinya apa? Lot ideal yang untuk ketika saya hanya menggunakan 3%, ketika menggunakan lotnya 0,1, ketika dia turun 30 poin ke bawah, itu kita masih aman, Pak. Kenapa? Sesuai dengan position signingnya atau ukuran lotnya. Jadi ketika Bapak tahu lotnya berapa sih, penggunaan lotnya, nah tinggal Bapak harus tentukan sendiri berapa. Nah biasanya kalau misalnya saya pribadi nih Pak, saya pribadi kalau misalnya misalnya modal saya $10.000, saya biasanya maksimal per transaksi itu 0,5 Pak. Itu lebih aman. Kenapa 0,5? Nah, 0,5 itu bukan biasanya kan ada nih satu transaksi. Kalau saya enggak, 0,5 itu saya pecah Pak. Misalkan 0,5 nih, buy 0,1, buy lagi 0,1, buy lagi 0,1, buy lagi 0,1. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan 5 kali transaksi hanya menggunakan 0,1 kan 5 kali kan 0,5 nih Pak. Berarti kita masih aman. Nah, jadi kalau misalnya modalnya $10.000, kalau saya pribadi menyarankan maksimal ukuran lotnya adalah 0,5. Itu lebih aman ya Pak. Jadi apakah 1 lot aman? Bisa dibilang 1 lot itu ketika Bapak hanya ada modal 10.000 itu risknya bisa dibilang medium ke atas lah. Nah, jadi yang lebih aman dan nyamannya saya pribadi 0,5. Jadi peletakan ketika Bapak menggunakan 0,5, misalkan di sini lotnya 0,5. Berapa poin sih ke bawah? Nah, biasa setahu saya berapa poin ini sekitar 5 poinan, 10 poin, 7
7 sampai 8 poin. Artinya ketika Bapak Aris buy XAUSD di 18.30, stop lossnya di mana? Stop lossnya di 18.22 sampai dengan 18.23. Jadi ketika seperti itu, resiko Pak Aris tetap 3% ini. Jadi ketika Bapak udah menentukan risiko, udah menentukan lot, udah menentukan poin, insya Allah ketika Pak Aris melakukan atau mempraktekkan yang ukuran yang saya tulis seperti ini, insya Allah Pak Aris tidak akan mengalami MC. Kalau misalnya loss, jujur aja, tidak ada trader yang tidak loss, pasti ada loss yang pasti. Tapi kan loss tersebut adalah resiko yang kita batasi. Nah, ketika sudah membatasi dari risiko, ya udah, berarti hari ini kita loss, besoknya kita lakukan transaksi lagi. Nah, seperti itu. Jangan kita balas dendam. Contoh di sini petrek kita atau risiko satu hari kita 5 juta. Setelah sampai 5 juta, kita stopkan dulu trading kita. Jadi kita bawakan tenang, besok kita lakukan transaksi kembali. Jangan masuk pasar lagi. Kenapa? Ketika kita sudah mengalami loss sesuai dengan risiko yang sudah kita batasi, biasa itu terjadi yang namanya balas dendam. Artinya apa? Yang sebenarnya loss kita cuma 5 juta dan kita paksakan lagi mengambil posisi, nah itu yang lossnya dari 5 juta bisa bertambah jadi 10 juta. Nah, kita takutnya seperti itu. Lebih bagus Pak Aris ketika resikonya udah tercapai 5 juta satu hari, ya udah besok kita melakukan transaksi. Lebih aman seperti itu, Pak. Nah, mungkin seperti itu kalau Pak, kalau misalnya kurang dipahami nanti boleh lagi Pak Aris chat saya gitu, supaya lebih memahami ya. Mungkin itu Pak Aris yang bisa dijelaskan, udah cukup lengkap saya kira. Master Teguh, ada pertanyaan? Oh, dari Pak Aris lagi. Oh, dari saya. Untuk Master Solik, saya penasaran apakah Bapak tradingnya pernah MC? Ya, saya jawab, sering. Master Arif, Mas Aris, sering. Kenapa? Sebelum saya gabung di Didimek, saya juga seorang trader. Jadi, tanpa tahu ilmu, tanpa tahu bimbingan, cuma modal ikut-ikutan aja, depo meskipun skalanya kecil, tapi setidaknya sumbangsi saya pada broker lumayan tuh, sedekah saya depo terus saja, nggak pernah WD. Itu awal-awal. Jadi memang kalau ada istilah trading kok kalau pemula pasti loss ya, pasti FC ya, pasti, karena pastinya itu nggak ada ilmunya kalau pemula itu. Makanya alhamdulillahnya saya bergabung, semenjak gabung dari Didimek itu kalau secara kalkulasi besar dari yang dulu loss sekarang udah balik lossnya itu. Ya itu yang kelebihan dari Didimek, kenapa saya bisa sampai join itu. Karena komitmen akan edukasi dari trading itu sendiri. Jadi seorang trader tanpa tahu ilmunya itu mustahil kita bisa profit istilahnya. Apakah loss? Pasti, karena penyakit dari trader pemula itu adalah salah satunya yang paling sulit dihilangkan adalah tentang greedy, serakah. Nah, serakah itu memang udah mewabah udah. Kalau kita trader pemula pasti akan greedy udah. Hari ini kita udah dapat 1 juta nih. Kita melihat market dengan analisa seobjektif mungkin pun, kalau kita pemula, wah ini kita bisa nambah nih. Akhirnya jadinya memang kita main perasaan kalau awal-awal trading itu. Kembali lagi, karena kalau saya simpulkan memang trading itu 20% ilmu, 80%-nya mental, Pak Aris. Mental, semakin kita sering trading, semakin kita mendalami dunia trading, semakin mental kita kebentuk. Jadi, apakah berarti orang yang MC itu adalah gagal? Enggak. Kata Master Supri gini, dapat nasihat yang bagus dari Master Supri dulu, orang yang gagal dalam trading adalah orang yang sudah MC, loss, dan dia berhenti. Artinya apa? Dia gak ada kemungkinan untuk mengembalikan kerugian itu karena sudah berhenti trading.
Beda lagi kalau kita sudah loss, kita kembali lagi trading dengan senjata baru, ilmu baru. Itu ada kemungkinan yang loss, dana kita yang MC bisa terrecovery. Jadi bagi seorang trader yang gagal atau sukses itu ditentukan dia berhenti trading apa enggak. Jadi jauh usah putus asa Pak Aris, kalau memang tradingnya lagi loss atau bahkan MC, jangan berhenti saran saya. Karena kalau Pak Aris berhenti, nggak ada kesempatan untuk mengembalikan uang yang hilang. Ya. Tapi kalau Pak Aris kembali lagi dengan modal yang lebih lagi, bukan modal uang ya saya maksud, ilmu lebih baru, mental lebih fresh, lebih sehat, money management lebih bagus, maka ada kemungkinan uang yang hilang itu bisa terrecovery Pak Ari. Itu yang saya lakukan sampai selama ini. Saya nggak berhenti, saya terus mencari sosok yang ideal, guru bagi saya. Nggak bisa dipungkiri, kita juga perlu guru dalam aktivitas belajar kan. Apakah bisa otodidak? Bisa. Jatuhnya orang yang belajar otodidak itu cuma dua. Kalau nggak sesat ya mudar itu aja. Enggak, orang otodidak itu. Orang belajar itu harus punya pembimbing, Mas Aris. Percaya deh. Bisa nggak kita belajar? Bisa. Kita belajar sendiri di YouTube juga banyak. Tapi jatuhnya juga akan sesat nantinya. Nggak ada yang kita tengok, nggak ada yang kita tanyai. Jadi lebih baik kalau kita belajar, ya belajar yang harus ada pembimbingnya. Kayak gitu. Yang memang berkomitmen untuk mengedukasi kita. Gitu. Jadi kalau ditanya saya pernah sih sering, Waris sering. Tapi saya nggak berhenti untuk terus belajar kayak gitu. Sampai saat ini pun saya masih kadang-kadang loss, tapi bisa terrecovery karena saya tahu ilmunya kayak gitu. Ya bukan masuk sombong, Pak Aris. Ya gitu mungkin Pak Aris. Jadi nggak usah berkecil hati kalau Pak Aris lagi loss atau PSV. Saya juga sering Pak Aris. Mungkin ada tambahan dari Mas Teguh terkait MC atau loss? Dan kalau ya jujur aja ya, kalau misalnya Mas bahas masalah MC, loss atau MC, saya juga pernah gitu ya. Misalnya ketika kenapa sih bisa MC? Ya itu dia. Yang pertama kita tidak menerapkan money management atau biasanya terlalu percaya atau gimana kan? Nah, namanya kalau kita yang transaksi usahakan menggunakan stop loss. Nah, saya juga di waktu berita Bank Amerika bangkrut itu saya MC itu. Iya, saya ambil sel ternyata ada terbang karena tiba-tiba dapat berita Bank SFB bangkrut gitu. Itu saya MC. Tapi sekarang apa gimana? Ya sekarang saya trading lagi gitu dengan yang biasa saya sangat jarang melihat fundamental, karena ada berita seperti itu saya jadi lihat fundamental lagi gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya loss ya wajar ya, ya Master. Setiap orang pasti loss tuh pasti ada, enggak mungkin tidak ada. Sekarang pun saya hari ini ada loss juga, tapi kan terrecovery dengan yang namanya profit. Nah, ya mungkin seperti itu penambahnya ya Mas ya Pak Aris. Jadi kalau misalnya ada loss itu wajar. Kita pun walaupun udah lama masih ada juga loss yang walaupun yang 15 tahun 20 tahun trading pasti ada lossnya, itu pasti. Tidak bisa dipungkiri itu. Kenapa? Soalnya market itu kan kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa memprediksi, tidak pasti melihat 100% prediksi atau analisa kita benar, pasti ada loss-nya gitu. Nah, ini kalau untuk nomor Mas Artis saya tulis di kolom komentar, itu boleh Pak Artis catat, itu nomor saya itu. Nah, tunggu Ya, mungkin tambahan ini ya. Bentar ya ya, Mas Solik, ini ada mungkin apa jawaban saya tadi yang tentang lot tuh belum jelas nih. Soalnya dari Pak Artis masih ada pertanyaan nih, menentukan poin dulu atau yang 100 itu apa ya. Nah, mungkin kita kembali dulu ya Pak Aris. Nah, eh, tadi Bapak tanya tentang poin ya. Sebenarnya bukan poin dulu yang kita tentuin Pak, tapi resiko potret kita Pak. Nah, maksudnya bagaimana? Resiko Bapak Aris itu harus tahu nih, besar resiko yang harus siap Pak Aris
terima gitu, kerugian Pak Aris terima gitu. Nah, kalau saya kan di sini melihat 3%. Nah, ini adalah besaran risikonya. Jadi biasanya kalau misalnya kita tahu nih, risiko kita kan 3% nih atau 3 juta. Nah, biasanya kan yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya risiko kita 3 juta atau ketika kita melakukan transaksi, stop loss-nya di mana gitu. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau misalnya 3 juta, saya pasang posisi buy di 19.20, stop loss-nya di mana supaya risiko yang 3 juta itu tercapai atau memang batasan maksimal kita 3 juta gitu. Jadi perhitungannya seperti ini, Pak. Jadi berapa lot yang misalnya Pak Aris gunakan, tinggal di sini dikali-kalikan aja. Nah, yang jadi pertanyaan kan Pak Aris kan yang 100 ini ya. Nah, 100 ini apa? 100 ini adalah kontrak size, Pak. Kontrak size gold kan $100, Pak. Jadi dikalikan dengan $100. Jadi inilah dari asalnya 100 itu, Pak. Kontrak size-nya. Sedangkan yang 300 ini adalah resiko kita. Resiko maksimal 3 juta itu. Jadi ketika kita udah mengetahui resikonya, berapa resiko yang kita inginkan atau kita siap terima, baru kita tentukan di mana sih berapa lotnya, berapa poinnya. Ketika kita menggunakan 0,1 lot, stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya di contoh buy di 18.30. Stop lossnya di mana? Karena perhitungan di sini ada poinnya 30, berarti apa? Stop loss kita di 1.800. Nah, ketika kita buy di 0,1 di 1.830 dan stop lossnya di 1.800, pasti risiko kita hanya 3 juta gitu. Tidak akan lebih dari 3 juta. Makanya dari situlah Pak Aris tahunya, sehingga dari risiko kita lihat poinnya berapa. Jadi di sini pasti sesuai dengan risiko yang siap kita terima, tidak akan lebih. Nah, ada seperti itu, Pak. Mungkin udah jelas ya Pak Aris ya? Oke, Nah, udah paham katanya. alhamdulillah. Oke, Mas Aris, begitu penyampaiannya. Yang penting jangan berhenti ketika kita loss atau MC, Mas Aris. Artinya kalau kita berhenti, kita gagal untuk mengembalikan uang yang hilang. Kalau kita loss, cari lagi uang. Bukan, canda Mas Aris, cari lagi ilmunya, biar jangan sampai loss. Oke, itu udah nomornya Master Teguh udah dichatkan, nomor saya juga dichatkan. Kalau ada mau sharing-sharing lagi, silakan langsung ke privat kontak ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Saya kira udah cukup jelas ya dari penyampaian Master Teguh tentang pemakaian lot, risiko maupun risk rewardnya secara teknikal udah bagus, sangat lengkap, sangat detail. Tinggal teman-teman kita di sini selalu berkomitmen buat istilahnya menemani teman-teman untuk belajar trading. Bukan berarti kita pintar, bukan. Dari sedikit ilmu yang kita punya, semoga bisa membantu untuk trading teman-teman nantinya. Mungkin kalau nggak ada yang tanya, mungkin kita cukup akhiri sekian, Master Teguh, gimana? Ya, baik, nggak apa-apa Master. Kita akhiri aja kalau misalnya tidak ada pertanyaan kembali, gitu kan? Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanyakan, kalau ada yang tanya tapi malu-malu, langsung aja chat ke kontak pribadi, langsung kita tanggapi, atau sambil ngopi, atau sambil yang lainnya, terserah nanti. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Dari saya langsung sebagai moderator dari Jogja mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Master Teguh atas waktunya. Sama-sama Master. Baik, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.